Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa, yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Mari kami undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa, kami juga menyapa melalui streaming YouTube, juga melalui Radio Sejahtera FM. Yang di rumah-rumah kami percaya hadirat Tuhan, sukacita Tuhan juga ada. Mari kita sebelum memulai, kita akan memperkatakan firman yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan 3, 1, 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat kasih, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Yang luar biasa dari hari semakin hari Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan bela pujian, pengagungan, hormat, syukur kami Tuhan. Kami berikan hanya kepadamu. Sebab kami tahu Kau Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Sebab minyak yang baru, urapan yang baru dicurahkan buat kita hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak pagi, mari sama-sama serukan. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuat. Mari dengan lebih mantap katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan lebih mantap lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Anggur yang baru, minyak yang baru, menjadikan kita orang-orang yang bersukacita. Haleluya. Bersorak-sorak, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Come on. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, takkan maut, bangkitkan. Namun dia sekarang Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita yang dahsyat.
Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menang dalam segala perkara karena Engkau Raja yang berkuasa atas hidup kami Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan. Mari jangan serukan Kau, come on. Param pam 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 pam. 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 Param pam 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 pam. Oh yeah, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dahsyat masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita, come on. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Sebab hanya Engkau Tuhan. Nama-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat karya-Mu yang luar biasa. Kami boleh beribadah sama karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan kalau terjadi bencana di NTT, di Jawa Timur, bahkan di daerah-daerah yang lainnya. Kami percaya Tuhan kedaulatan-Mu nyata atas Indonesia. Biarlah melalui bencana-bencana yang kami alami, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Bapa. Berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap para tenaga kesehatan yang sedang melaksanakan program ini. Berikan hikmat marifat. Biarlah penyebaran pandemi ini boleh semakin terkendali Bapa. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta stafnya Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan. Berikan hikmat marifat, roh yang takut akan Tuhan atas mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Kami terlalu percaya Engkau yang berdaulat atas negeri kami. Bahkan Engkau yang memberkati bangsa ini. Berdoa untuk gereja GBI Diaspora Sejahtera. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Bapak, Engkau mengurapi, memberikan kesehatan yang baik, hikmat, marifat, dan semangat untuk melayani Engkau sampai akhir Bapak. Kami percaya setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini tidak akan pernah sia-sia. Kau berkati Bapak Wakil Gembala kami Pak Erlangga beserta keluarganya, para penatua khususnya keluarga Bapak almarhum Haryanto Bapak. Kau berikan penghiburan dan kekuatan sebab Engkau yang berdaulat atas keluarga ini Tuhan. Berkati para staf gembala diaken, setiap anak-anak-Mu yang ambil aktivitas pelayanan di tempat ini. Bila apa yang kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan jangan sampai kami tertolak di hadapan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang berkenan. Berdoa untuk NICC. Ya Bapa, kami percaya Engkau mencukupkan dana yang dibutuhkannya. Kami percaya NICC pasti jadi. Dan Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau di NICC. Bahkan di tempat-tempat ibadah yang lainnya Bapa. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat umat-Mu yang datang beribadah baik secara onsite maupun online melalui YouTube dan Radio Sejahtera FM. Biarlah Allah yang sama, Allah yang kami sembah, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu kami rasakan dimanapun
kami berada, kami merasakan kehadiran-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan, yang sakit bilangnya oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang punya persoalan, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun persoalan mereka, lanjutkan karya-Mu atas hidup mereka Tuhan. Supaya karya-Mu semakin sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan memberkati setiap persembahan yang akan kami tabur. Kami percaya Tuhan, kami memberi karena kami sudah diberkati. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Setiap taburan kami, persembahan baik persembahan umum, persepuluhan, atau persembahan lainnya Bapa, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, shalom, selamat pagi semua saudara yang kasih Tuhan, shalom. Juga bagi semua jemaat yang beribadah melalui online, bahkan streaming radio Sejahtera FM. Dalam minggu yang baik ini, kita akan mendengarkan kesaksian Penatua Surabaya, di SCM Surabaya, yaitu Pendeta Muda Matius Sunardi. Ya, nanti akan kita dengar kesaksiannya dan bagaimana Tuhan melakukan dan memberikan pertolongan kepada hambanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Silakan Mbak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan benar-benar yang melindungi kehidupan kami. Itulah sebabnya pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan. Karena saya berikan izin, diberikan kesempatan untuk saya ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terlebih juga bagi Bapak Gembala kita, Bapak Sudidan bersama Ibu, yang terus mendukung di dalam doa untuk saya pada waktu saya dalam keadaan sakit ya. Dan terus terang kami juga mengucap syukur, terima kasih buat rekan-rekan kami, rekan-rekan saya yang tempat ini, juga seluruh umat jemaat yang mendukung dalam doa saya. Terima kasih semuanya, kami percaya Tuhan akan memberkati saudara sekalian. Yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara-saudara kami, pada tanggal 2 Januari, saya bersama dengan keluarga mengadakan swab. Ternyata hasilnya positif, saudara. Saya dan keluarga kena COVID-19. Namun di dalam COVID-19 itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, anak saya yang nomor 1, juga menantu saya, juga kedua cucu saya itu kena yang ringan. Hingga dia bisa isolasi mandiri di rumah dan diberi obat yaitu antivirus. Namun yang sedang itu istri saya sama anak saya nomor 2. Dia harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan saya yang berat. Sehingga pada akhirnya pada waktu itu, begitu saya masuk di rumah sakit, saya harus dipasang pertama kan saya dipasang oleh oksigen, tapi 2 hari kemudian saya dipasang ventilator. Itu pun pada waktu saya masuk di rumah sakit di ruang di lantai 2 ya, di Siloam, itu di situ ada 5 orang yang kena COVID sama-sama. Begitu saya masuk, di depan saya meninggal. Saya cuma berpikir, aduh aku sudah kena COVID, pasti aku juga akan meninggal. Ya. Terus 2 hari kemudian, saya harus dipasang ventilator. Pada waktu itu ventilator juga nggak ada, karena sudah dipakai semuanya, ada 9 yang ada di rumah sakit itu. Sehingga saya harus mencari, dan akhirnya ada di salah satu rumah sakit di Surabaya, tapi harus ngikuti aturannya, sehingga agak terjadi seperti nggak ada
kesepakatan. Tapi puji Tuhan pada waktu itu ternyata dokternya itu katakan sudah tidak usah ke rumah sakit Siloam, tidak usah ke rumah sakit yang satunya itu, yang ada ventilatornya, tapi tetap di Siloam. Karena ternyata ada satu ventilator yang bisa saya pakai. Itu pun juga bekas karena orang yang memakainya itu meninggal. Dari situlah saya mulai dipasang ventilator. Saya nggak lagi terasa apa-apa karena saya kemudian ditidurkan. Selama kurang lebih 25 hari, ya saya dipasang ventilator. Dan ternyata saya dipasang ventilator itu paling lama di antara pasien yang kena COVID, yang pakai ventilator, yang paling lama itu 14 hari. Tapi saya bisa 25 hari. Sehingga saya memecahkan rekor untuk paling lama di rumah sakit dengan pasang ventilator. Nah, pada waktu saya dalam keadaan tidak sadar karena saya ditidurkan. Pada waktu itu saya itu kayaknya saya itu pergi ke suatu tempat, ya, di seperti padang, kayak tanah tandus seperti makam. Waduh, saya mesti mati ini saya. Dan akhirnya atau mungkin saya sudah mati waktu itu. Tiba-tiba saya juga diangkat, dimasukkan ke suatu ruangan, tapi kayaknya di atas. Di situ saya mulai mendengar ada pujian, penyembahan, bahkan ada firman Tuhan yang disampaikan. Saya ingat sekali pada waktu anak saya yang nomor 1 ini, dia katakan, aku sudah memberikan firman, sudah tidak ada lagi, apa yang saya lakukan, katanya. Dari situ saya juga melihat bagaimana keadaan saya. Saya itu dimasukkan dalam peti pada waktu itu. Dan di situ saya sudah menyerahkan, kalau saya mau mati ya sudahlah, saya serahkan semua. Tapi disinilah kuasa Tuhan luar biasa. Saya enggak sudah mati-mati, sehingga pada waktu saya bangun, saya tanya pada waktu dengan orang yang di sekitar saya, di mana dokternya? Karena dokternya kan orang Kristen, supaya mendoakan saya supaya saudara saya itu diambil lah atau meninggal. Tapi pada waktu itu saya diingatkan oleh Tuhan. Di sinilah kuasa Allah bekerja, yaitu saya diingatkan bahwa kalau kita meninggal, ya, itu yang jemput pasti Tuhan Yesus. Amin. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan jelas di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di situ katakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk itulah aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu. Dan kalau tempat bagi aku akan menjemput kamu dan akan kamu bersama dengan aku, di mana aku berada kamu pun berada. Itu membuat saya itu agak tentram hati saya. Namun yang luar biasa pada waktu saya melihat bagaimana ada sebuah bola yang dari kristal itu bercahaya. Saya masuk di situ, saudara. Dan di situ saya dengar, engkau aman bersamaku. Aman di dalam Tuhan. Itulah sebabnya saya merasa bersyukur. Kalau sampai hari ini saya ada, itu oleh karena anugerah Tuhan. Karena apa saya sampaikan ini, saudara? Karena pada waktu itu ada pimpinan dari rumah sakit itu, seorang direktur, ya, dia sebagai sahabat saya juga. Dia katakan, karena dia sudah putus asa juga. Dia putus asa, saudara. Kenapa? Karena saya tidak lepas-lepas dari ventilator. Sehingga dia ngajak kepada dokter-dokter yang menangani saya untuk mengadakan meeting keluarga, Zoom meeting keluarga. Kepada waktu itulah istri saya dan anak saya, dia mendengarkan bagaimana penjelasan dokter itu, bahwa supaya kalau apabila saatnya saya dipanggil Tuhan, keluarga tidak gelo gitu loh. Jadi sudah siap gitu. Amin, saudara. Tapi disinilah kuasa Allah bekerja dan pun. Ternyata setelah itu tanggal 27 saya lepas dari ventilator dan tanggal 30 saya ditempatkan di ruang pemulihan. Ini adalah kuasa karena Allah kita yang dahsyat, saudara kita. Mari kita tetap hidup bergantung pada Dia. Karena Dia rindu bagi setiap saudara dan saya untuk hidup memuliakan Tuhan, hidup bergantung semua kepada Tuhan. Bahkan saya diingatkan oleh Tuhan. Supaya dalam persekutuan kita ini kita sungguh-sungguh untuk apa? Supaya kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena ini sangat penting, saudara. Saya diingatkan pada waktu itu
pada waktu saya dalam bola kristal itu, yaitu tentang persekutuan. Dalam persekutuan itu Tuhan hadir. Pada waktu Tuhan hadir, Tuhan maunya supaya kita berfokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam Hosea 4 yang ke-6, disitu katakan, umatku binasa karena tidak mengenal akan aku. Mengapa? Sudah jadi umat kenapa binasa? Karena tidak mau sungguh-sungguh dalam mengenal akan Tuhan. Bahkan di dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan bagi kitab saudara dan saya. Maka saudara pada waktu sudah beribadah seperti ini, fokuskan diri saudara untuk benar-benar memandang kepada Kristus. Karena dia yang telah mengenalkan dirinya terlebih dahulu buat saudara dan saya. Supaya supaya kita juga mengenal Tuhan seperti Tuhan mengenal diri kita. Amin. Itulah sebabnya saya bersyukur sehingga saya ada di tempat ini. Saya beri kepanjangan usia, pasti saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dan kehidupan kami. Demikianlah kesaksian saya, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan Yesus memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari berikan tepuk tangan dan katakan bahwa Yesus memegangmu. Amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan lebih sungguh katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Engkau menyediakan kemenangan bagi kami Tuhan.
Sungguh hati kami limpah dengan syukur, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kiranya itu berlaku atas setiap kami, orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu, orang-orang yang beribadah kepadamu dengan kesungguhan hati Tuhan, untuk keterlibatan Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami, untuk menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan berkenan berbicara meneguhkan bagi setiap kami. Gereja Tuhan di akhir zaman, supaya langkah-langkah kami, langkah seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kemenangan. Dalam Kristus ada kemenangan. Saya percaya Engkau memperlengkapi kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus, bagi setiap jemaat yang onsite maupun yang online, kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kerinduan mereka. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka semuanya. Haleluya. Semua katakan amin. Boleh sorak-sorai bagi Tuhan, pemberi kemenangan. Silakan duduk. Shalom semua saudara yang kasih Tuhan, yang onsite maupun yang online. Ya, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus mengalir, menyegarkan, meneguhkan, menguatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini DSCM kembali berduka. Memang ada beberapa yang lain yang sudah dipanggil lebih dahulu, tetapi dia adalah seorang penatua, hamba Tuhan, Pendeta Haryanto Suwono. Selama perintisan gereja ini, beliau adalah teman, sahabat, kawan sekerja Allah, yang dengan setia menemani saya, menemani jemaat dalam beribadah, dalam mengiring Tuhan. Jadi terus terang saya merasa kehilangan dengan dipanggil pulangnya Haryanto Suwono. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan pada saat itu saya mendengar kemarin sore itu, kemarin sore, Jumat. Ya, saya langsung masuk kamar dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, mengapa Engkau panggil? Tuhan menjawab singkat, kedaulatanku. Karena Tuhan sudah membaca dalam kata hati saya, pasti. Di mana pada hari-hari setelah Pak Pendeta Matius Sunardi ini disembuhkan Tuhan, saya percaya Pak Nardi kau sembuhkan, Haryanto kau sembuhkan. Terus berdoa dengan sederhana seperti itu. Sudah kasih Tuhan, tetapi ketika dia jawab tentang kedaulatannya, saya tidak bisa berbantah. Hanya mengatakan kehendak-Mulah Tuhan yang jadi. Saya ingin pesan kepada semua saudara yang onsite maupun yang online, siapapun saudara, murid Tuhan, milik kepunyaannya, hendaklah tempatkan hari-hari ini ke depan tentang kedaulatan Tuhan. Supaya kalau saudara beroleh pertolongan, itu kedaulatan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika tidak terjadi apa yang kau harapkan, saudara tidak kecewa. Ketika mengerti bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan. Dalam hal apapun juga, kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, karena saya mendengar, saya mencatat, dan saya mengetahui, ada yang ringan, oh cuma begini, bahkan tak bergejala. Tahu-tahu berangkat. Katanya sudah dinyatakan negatif. Dan sudah pulang. Ternyata meninggal. Ada perjalanan-perjalanan yang saya dengar yang tertangkap. Ya, dan bahkan ada yang mengatakan, oh itu ada karena penyakit bawaan. Banyak lagi, variasi-variasi berita yang saya dengar. Ya, sehingga banyak upaya orang ketika harus setelah mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu, berita-berita seperti itu,
maka dia melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, seperti pemakaian minyak kayu putih, lalu konsumsi bawang putih dan sebagainya. Tidak masalah. Tapi kalau seandainya semua upaya yang sudah lakukan, bisa sudah lakukan, tetapi juga tidak menghasilkan, jangan kecewa. Semua itulah kedaulatan Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, bukan saja dalam soal penyakit COVID-19, dalam banyak hal yang lain. Semua aspek kehidupan, masalah yang kita hadapi, tempatkan itu dalam payung kedaulatan Tuhan. Hari-hari ini sungguh-sungguh melalui pandemi COVID-19 ini, umat manusia, gereja Tuhan sedang dicelikkan, sedang disadarkan. Intinya adalah supaya seluruh umat manusia kembali kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai hal yang utama. Sebab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai kehidupan saudara kaya, sudah berhasil, reputasi bagus, prestasi bagus, kekayaan, harta bertambah. Jadi sombong. Lupa Tuhan. Ingat engkau diperkaya karena kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, apakah A atau B yang terjadi atas hidup ini, semua dalam ketetapan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi yang percaya, mari berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena terus terang saja berbarengan dengan Pak Narti masuk rumah sakit, ada kenalan kami yang juga masuk rumah sakit. Kurang lebih kondisinya sama. Ya, kondisinya sama. Begitu saya dengar, oh masuk ICU. Di sisi yang sana, oh masuk ICU. Pakai ventilator. Saya cek sama keluarga. Ya, ini Nana, ini anak nomor 1 Pak Nardi. Coba ngadekona. Biar tahu mereka itu tingginya Nana seberapa. Oh, oke. Anak kedua, Duit. Iya, ya. Oke. Sedang kasih Tuhan, sama. Pakai ventilator. Loh, saya dengar pasien COVID pakai ventilator. Ada 2 hari dilepas karena mati. Sama dengan ventilator yang akhirnya tersedia oleh Pak Narti. Karena pemakai sebelumnya mati. Ada yang pakai seminggu mati. Nggak ada orang pakai ventilator sampai hampir 1 bulan seperti Pak Narti. Karena apa? Orang yang saya ceritakan tadi, kenalan tadi, sama juga pakai. Oh membaik. Oh sudah dites. Tidak ada lagi COVID-nya. Tapi muncul bakteri baru. Yang disebut dengan didimer. Gumpalan-gumpalan pada darah. Akibat bakteri. Dan itu juga kena pada Pak Narti. Tetapi apa yang terjadi? Yang sana berangkat. Ya, ternyata kedaulatan Tuhan berbicara untuk yang kenalan saya tadi. Tapi juga berbicara kepada Sunardi. Sembuh dalam nama Yesus. Jadi kedaulatan Tuhan membuat saudara dan saya hidup berserah pada Tuhan. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, coro ngalami, ojo neko-neko. Ya, lebih baik berserah pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan kedaulatan Tuhan ini. Saya ingin menyampaikan apa yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa yang diingatkan oleh Tuhan? Apa yang harus diingat oleh manusia? Yang harus diingat oleh para rasul? Yang harus diingat oleh para murid? Apa yang menjadi yang utama pesan sebelum dia naik ke surga?
Ya, karena dia berulang-ulang kali menampakkan diri dengan pesan yang sama. Kita baca di depan kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, diulang-ulang pesannya. Satu pesan yang diulang-ulang itu disampaikan. Yaitu berbicara tentang kerajaan Allah. Berarti itu merupakan hal yang penting. Hal yang urgent, hal yang esensi, hal yang utama. Yang harus kita ngerti. Yang harus kita kejar. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sampai berulang-ulang kali selama 40 hari. Dia menampakkan diri dengan pesan yang sama. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Sehingga dengan demikian saya ingin menyatakan pada saudara bahwa pesan itu merupakan sebuah warisan. Yang penting untuk kita miliki dan kita jalani. Saya ingin katakan, sejak Yesus Kristus naik ke surga, sebenarnya masa ini. Jadi kehidupan ini ada masa, ada musim, ada waktunya. Seperti 4 musim atau 2 musim di Indonesia, ya semua ada masanya. Ada waktunya. Sehingga sejak Yesus itu naik ke surga, sebenarnya dunia ini sudah mulai masuk pada masa akhir zaman. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, adakah membuat umatnya, muridnya menjadi yatim piatu? Tidak. Dengan jelas Yohanes 14 menjelaskan itu. Nanti akan saya buka itu. Ya, tetapi harus dengan baik-baik. Bahwa aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Yang akan datang kepadamu, menyertai kamu, bahkan tinggal di dalam kamu. Sebenarnya Roh Kudus adalah roh kemenangan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Karena masa ini kemudian menentukan kita. Di mana kita memasuki, sehingga zaman dalam Alkitab, kisah Rasul itu adalah kisah kesaksian, kisah-kisah aplikasi. Ada saatnya saudara mendengar, ada saatnya saudara mengejar pengertian, karena yang didengar tadi belum mengerti. Dikejar terus, apa artinya, apa artinya, apa artinya, apa artinya. Sudah ngerti, ada waktunya kita melakukan. Di mata Tuhan, hari-hari ini, banyak orang yang sebenarnya sudah mengerti, tapi tidak melakukan. Saya ingin ingatkan, segala sesuatu ada waktunya. Bukan hanya mencari dan mencari, mengetahui dan mengetahui, mengerti dan mengerti. Tapi sekali lagi, ada waktunya saudara dan saya melakukan. Yang setuju, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kitab Kisah Para Rasul dan seterusnya itulah adalah kitab-kitab kesaksian, aplikasi, kehidupan, praktek yang menjadi saksi dan alat Tuhan yang luar biasa. Maka saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan berulang-ulang oleh Tuhan dalam menampakkan diri kepada para murid ini, menjadi sesuatu yang penting, menjadi warisan, menjadi legacy. Perhatikan dengan baik, tema tahun ini kita adalah hidup dalam kerajaannya, hidup dalam bagi kemuliaannya, dan mewariskannya. Ya. Jadi ini penting buat saudara, untuk saudara bisa mewariskan pada generasi berikut, pada anak, putu, cucu. Apa yang penting dalam kehidupan ini? Wariskan itu. Setelah saudara semuanya mengalami
saudara harus juga berupaya mewariskan apa yang kau ngerti, apa yang sudah kau lakukan. Supaya generasi demi generasi tetap menikmati karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Yang berikutnya masa ini sangat menentukan, yang saya sebut sebagai masa akhir zaman. Yaitu masa di mana menentukan adakah saya gagal atau berhasil. Adakah saya kalah atau menang? Adakah saya binasa atau selamat? Bergantung pada masa ini. Di mana Tuhan menyadarkan kepada para murid, para rasul, tentang kerajaan Allah. Untuk berhasil, untuk menang, untuk selamat, tidak bisa kita raih ketika saudara berada dalam kerajaan dunia. Hanya saudara bisa raih, sekalipun saudara dan saya hidup di dunia, hanya bisa diraih ketika saudara tinggal dalam kerajaan Allah. Mari yang sungguh percaya berikan tepuk tangan. Lalu masalah berikutnya adalah kapan itu mulainya terjadi. Seperti saya katakan di depan tadi, terjadinya sejak Yesus telah menyelesaikan karya penyucian dosa di atas kayu salib. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus naik ke surga, ya, jadi dengan sungguh-sungguh dia mewariskan ini. Ingat toh ya, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Hanya dengan kerajaan Allah engkau akan berhasil. Hanya di dalam kerajaan Allah engkau akan menang. Hanya dalam kerajaan Allah engkau semua akan selamat. Katakan amin dan berikan tepuk tangan haleluya bagi Tuhan. Dan kemudian dia naik ke surga. Dia kembali ke tempat asalnya. Dia kembali kepada keberadaannya. Saudara yang kasih Tuhan. Sehingga bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai milik Tuhan, murid Tuhan. Adakah kita ditinggalkannya sebagai piatu, sebagai yatim piatu? Tidak. Dengan jelas dikatakan seperti dikatakan tadi di depan, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku tidak akan membuat engkau menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan kepada penolong yang lain. Yang diutus oleh Bapa karena namaku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini sungguh merupakan satu perkara yang penting bagi saudara dan saya. Supaya saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan pernah menjadi takut, cemas, khawatir. Dalam menghadapi apa? Karena akhir zaman tanda yang paling jelas adalah pertama kelaparan. Kedua bencana alam. Ketiga perang. Sampai hari ini perang terus ada saja. Ya, di mana-mana terjadi masalah. Yang kemudian dari ketiganya ada kesulitan untuk masa sukar. Ya, termasuk bencana, bukan hanya bencana gunung, tanah longsor, banjir bandang, tapi termasuk pandemi COVID-19. Ini sedang terjadi. Menyadarkan saudara dan saya bahwa ini akhir zaman, tidak bisa ada cara yang paling tepat yang sangat mumpuni untuk saudara bisa menang, kecuali saudara mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saudara tinggal di dalamnya, saudara dipastikan, saudara dan saya pasti menjadi menang, menjadi pemenang. Tapi saudaraku yang kasihan, dari 3 perkara tadi, bencana, perang, dan kelaparan, ada satu saat ada satu masalah yang besar di akhir zaman, yaitu munculnya penyesatan. Ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu, nabi-nabi palsu. Ini yang paling berat. Bagaimana sudah bisa membedakan dia nabi palsu atau tidak? Biasanya kita hanya dari tampilan, dari tutur bahasa. Tapi sekali lagi, itu tidak mungkin kita bisa bedakan. Hanya ketika saja saudara hidup dalam Roh Kudus, tinggal dalam kerajaan Allah, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Dia. Saudara akan mengetahui mana yang jahat, mana yang bukan, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah.
Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi, belum lagi saudaraku, itu masih ajaran palsu. Alkitab memberikan catatan akan muncul Mesias palsu. Yang pada ujungnya adalah munculnya antikris. Bagaimana saudara dan saya menghadapi? Bagaimana kita bisa bertahan, bahkan menyerang, untuk bisa diluputkan dari semua itu tadi. Diluput dari bencana, kelaparan, dari ajaran palsu, dari nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Bagaimana caranya? Sekali lagi, betapa pentingnya warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul yang sudah sampai kepada saudara dan saya hari ini. Yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka engkau akan melihat bagaimana bukan saja Tuhan dapat menyelesaikan apa masalahmu. Tapi segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau doakan, Tuhan menambahkannya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dengan sangat jelas kita coba buka dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14, supaya sungguh-sungguh kita mulai masuk dalam peran Roh Kudus yang luar biasa. Kalau saya katakan tadi, Yesus kembali ke tempat asalnya, Yesus kembali kepada keberadaannya yang asal. Sekarang adalah masa Roh Kudus yang sungguh-sungguh untuk kita kejar, untuk kita miliki, untuk kita dapat menikmati di dalamnya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, diawali Pak Nardi lupa tentang firman ini untuk disampaikan tadi maksud saya, yaitu dari ayat pertama sampai ketiga dulu dalam Yohanes 14. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ya, selama hidup kita dalam dunia diwarnai dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan. Ya, tetapi dikatakan, diajarkan percaya kepada Allah. Tidak cukup, percayalah kepada aku, Yesus. Bagian berikutnya. Ya, dikatakan dengan sangat jelas. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, tadi sempat disaksikan ini. Saudara yang kasih Tuhan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan itu alami manusia. Natur manusia. Sementara Yesus sudah kembali ke surga. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan, menghilangkan, mengalahkan kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan? Oh, luar biasa. Ya. Dengan sangat jelas di situ dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong saudara dan saya. Yang akan memberikan kekuatan yang baru, yang akan memberikan pada saudara dan saya hikmat demi hikmat untuk kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita teruskan saja baca ke ayat yang ke-15, Yohanes 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan kamu akan diam di dalam, dan dia akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Katakan amin. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Apa artinya buat saudara dan saya? Jalanilah kehidupan pada masanya. Masa hari ini adalah hidup dalam kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Jangan pernah mengandalkan hidupmu kepada kerajaan dunia.
tapi pada kerajaan Allah. Di mana roh Allah di sana hadir. Di sana roh Allah berperan untuk memberikan pertolongan demi pertolongan buat saudara dan saya. Kalau kita dituntut hidup tidak lagi menurut kerajaan dunia, itu artinya kita jangan hidup untuk kepentingan diri. Jangan lagi hidup untuk mengejar hawa nafsu. Jangan lagi untuk reputasi sendiri dengan mengabaikan kebenaran. Tetapi utamakan dengan jelas prinsip-prinsip kehidupan dalam kerajaan Allah. Hal itulah yang akan menjamin saudara tidak gagal tapi berhasil. Saudara tidak kalah tetapi sudah menang. Saudara tidak binasa tetapi sebaliknya selamat dalam nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Bahkan lebih dari itu saudaraku, bukan hanya dia menolong saya, menolong saudara, tetapi memberikan otoritas wibawa Allah oleh karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya sekedar menyertai, tetapi akan tinggal di dalam kamu. Sehingga membuat saudaraku apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12-nya. Kita juga diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tolong dibuka ayat 12-nya. Mundur. Ya. Oke. Ya. Ayat 12-nya mengatakan dengan sangat jelas bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Katakan amin. Jadi dia menolong kita. Dia mengurapi kita, dia melingkupi kita. Dia memperlengkapi kita. Jadi sekali lagi, tidak ada cara, tidak ada kesempatan untuk kita bisa menang mengandalkan kerajaan dunia. Apalagi saudara dan saya adalah sudah menjadi orang-orang yang dilayakkan Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa akan kemenangan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun masalahnya bagaimana? Bukan hanya sekedar berdoa, mengandalkan Tuhan. Bukan hanya itu. Ada cara hidup yang harus kita rubah. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang sungguh luar biasa akan membuat saudara dan saya menikmati bagaimana kita hidup. Sebagaimana yang dijanjikan dalam Matius 6 ayat 33. Kekhawatiran, kecemasan soal makanan, soal kebutuhan, soal apa-apa. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Karena soal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Coba buka Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Bukan soal makanan dan minuman. Ya, tapi dengan jelas dikatakan bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal apa? Kebenaran. Tidak bisa kita dapat ketika saudara tinggal dalam kerajaan dunia. Hidup dengan cara dunia. Saudara akan disebut menjalani kebenaran. Dan hidup oleh karena kebenaran. Tidak bisa. Maka disinilah pentingnya masa ini untuk kita ngerti. Masa mengejar kerajaan Allah. Masa peran daripada Roh Kudus. Untuk kita hidup oleh karena Roh Kudus. Ya, karena dia yang menyediakan diri sebagai penolong, pemberi hikmat. Dia melakukan apa yang menjadi perintah daripada Bapa atau Yesus. Ya, bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya bersaksi tadi ibadah di Angkatan Laut, saya terhenyak. Karena Pak Febru itu mungkin nanti kita bisa naikkan ya pujian ini. Pujian pertama dia naikkan adalah 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di situ. Ya, sukacita luar biasa. Kenapa saya menjadi terhenyak kembali? Saya diingatkan, ya kira-kira berapa tahun berarti? 34 tahun yang lalu. Ketika pertama kali saya mengikuti KKR, Full Gospel Business and Fellowship International, di Hotel Mirama.
Mereka bangkit berdiri, tepuk tangan, menari-nari. Saya pertama duduk dengan berkata, kabeh iki wong gendeng ape. Gitu. Tapi lama-lama itu mulai masuk. Mulai iri saya dengan sukacita mereka. Saya mulai bangkit. Tapi hanya sedikit saja tepuk tangannya gini. Tapi sudah mulai memahami, oh ini ya. Sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera luar biasa. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran apapun. Tidak mungkin saudara punya pengertian seperti ini padahal masalah di depan kita. Tidak mungkin kita akan bisa mengalami damai sejahtera padahal kita sedang dalam tekanan. Tapi itu hanya bisa kita raih. Bisa kita nikmati, bisa kita miliki ketika mulai hari ini engkau mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari berikan tepuk tangan. Karena Roh Kudus berkarya untuk membagikan kepada kita Galatia 5 ayat 22. Itu yang diberikan kepada kita. Disediakan kasih sukacita luar biasa. Galatia 5:22 mengatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. Angel ya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bisakah saudara dapat tayangkan lagi ayat 22-nya? Tayangkan lagi. Siapa yang bisa menyatakan kasih oleh karena kerajaan dunia? Siapa? Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Membagikannya, menikmatinya. Kasih, sukacita oleh Roh Kudus. Damai sejahtera oleh Roh Kudus. Siapa yang bisa sabar? Saya kemarin dikirimi dalam kiriman WA. Oh, ada orang yang menyampaikan, saya ini orangnya dilatih Tuhan, sabar dan sebagainya. Di depannya ada anak-anak main. Saya tidak bisa marah lagi. Begitu anak-anak main terus di depannya itu dikaplok. Wah. Kita berdoa minta sabar. Yang datang Pak Sabar, nagih utang. Siapa yang bisa sabar? Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin. Ini bukan pengajaran GBI. Ini pengajaran Alkitab. Karena ada orang kalau sudah hamba Tuhan nyampaikan tentang Roh Kudus, Pentakosta ini. Bukan ajaran denominasi. Tapi ini ajaran daripada Alkitab. Saudara dan saya Tuhan kehendaki dikuasai oleh Roh Kudus supaya saudara menikmati kasih, berbagi kasih, membagikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sekali lagi ini akhir zaman. Jangan pikirkan yang lain. Segala sesuatu saya perhatikan, apa yang saya sampaikan di kata hati. Saya tidak bisa menyampaikan untuk semua jemaat, tapi saya harap mereka yang di grup itu membagikan di kelompoknya. Saya juga bagikan ke gembala-gembala MK supaya dibagikan pada domba-dombanya. Karena apa? Itu pesan-pesan yang sangat profetik. Ya, saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, terus terang. Saya sudah mempersiapkan memakai PowerPoint untuk khotbah saya pagi ini. Tapi ketika tadi pagi 4:30 bangun, saya doa sama Tuhan. Dan ternyata setelah mengucap syukur, saya langsung doa tentang pelayanan hari ini. Dan dengan jelas mengatakan, bukan itu yang kamu. Bahkan sempat saya perbaiki, Ibu mengetahui, saya perbaiki sampai 2 kali. Bahkan kemudian sempat hilang. Saya tidak ngerti cara ngambilnya lagi karena sudah kepencet keliru, hilang. Saya terpaksa dibantu oleh Santi, istrinya Wahyu. Bukan untung saya ketemu.
Ketemu lagi, dirubah sama dia, tampilannya, dikasih background ya Pak. Oh iya bagus, kasih background. Tak delok, wah lu HP. Kalau saya kan polosan. Ya. Kalau minum itu saya bisanya cuma nyuguhkan air. Air mineral. Wah kok bagus ini. Tapi tadi pagi ketika saya doa, bukan itu yang saya sampaikan. Aku mau supaya gerejaku, umatku, umat yang berkemenangan. Umat yang hidup dalam kerajaanku. Sebagaimana doa-doa setiap pagi, setiap hari yang dinaikkan. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Itu yang aku kehendaki. Saudara yang kasih Tuhan, apapun masalah, pergumulan yang saudara hadapi, jangan kau selesaikan sendiri. Cari Tuhan. Cari kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Hiduplah di dalamnya. Pasti dia akan mengenapi janjinya. Dia akan lakukan perkara-perkara yang besar. Melebihi apa yang kau doakan. Melebihi dari apa yang engkau pikirkan. Karena dia Tuhan Allah yang sangat-sangat mengasihi semua saudara. Juga bagi saudara yang mengikuti ibadah online. Di mana saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari saya undang bagi berdiri. Saja kita bersuka cita karena itu juga gereja Tuhan. Ini gereja Tuhan. Oh 2-3 orang berkumpul. Tuhan hadir gitu ya. Jadi harus ada fellowship. Harus waduh luar biasa. Ya pujian kita naikkan. Ini katanya Pak Febru tadi. Coba praise. Oh, waktu saya minta lagu ini, oh ini praise. Oke. Ya, haleluya. Semua selesai. Doa berkat. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang sehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan dalam hidup, kemenangan dan berkelimpahan. Tadi Pak Sunarti menceritakan ketemu dengan bola kristal bersinar. Masuk ke sana ada suara. Di sini saja kamu aman di sini. Waktu saksi pertama kepada saya setelah kesembuhan dan datang ke gereja, saya bertanya pada Tuhan, malamnya saya berdoa, Tuhan, hamba-Mu tadi saksi Tuhan, bahwa dia disuruh masuk ke bola kristal. Apa itu artinya Tuhan? Itu adalah doa-doa kalian semua. Telah membentuk kristal yang memberikan kemenangan. Memang yang doakan dia ini, istilahnya dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, pendoa dari Kupang dikerahkan, pendoa dari Banjarmasin dikerahkan, semua. Wah, ternyata bagaimana tim dokter mengatakan, angkat tangan. Bahkan sudah Zoom dengan keluarga, siapkan baik-baik. Kami sudah mentok, karena semua sudah dilakukan, upaya sudah dilakukan. Nah ada pasien sampai hampir 1 bulan, biasa seminggu, paling pol 2 minggu.
ini sampai hampir 1 bulan. Kami sudah nyerah. Ini dokter sendiri, kepala rumah sakit yang ngomong. Tetapi ternyata dari doa-doa kita memberikan bola kristal kemenangan. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta pasangan pasti hadir. Tuhan bagi orang percaya yang mana berharap kepadanya. Mesti ada kesukaan dalam hidup, pertemanan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang mana berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan dalam hidup, pertemanan dan berkelimpahan. Pasti ada kemenangan. Pasti ada kemenangan dalam hidupnya, dan kemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan Dalam hidupnya kemenangan dan berkelimpahan. Semua jemaat Tuhan yang onsite maupun yang online, bahkan yang mengikuti streaming radio Sejahtera FM, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan gelisah, karena Tuhan tidak membuat engkau menjadi yatim piatu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi Roh Kudus, Roh Penolong, dikirim untuk menyertai, bahkan untuk tinggal di dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Dia tersedia kemenangan. Di dalam Dia tersedia keberhasilan. Di dalam Dia tersedia keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kepadamu kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kejarlah kebenaran, kejarlah kerajaan Allah, andalkan semua itu, jangan lagi mengandalkan kerajaan dunia. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, yang akan terus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah minggu ketiga bulan April 2021. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 mengingatkan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya ini menjadi kekuatan dan sukacita kita hari ini. Ketika kita beribadah, kita tahu bahwa jerih payah saudara sebagai orang percaya
sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Yesus tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Kita dimampukan untuk terus berjalan semakin hari semakin kuat untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mendorong dan mengingatkan kita untuk terus berkomunitas, terus bersekutu, bahkan tidak hanya dengan keluarga kita, tapi mempunyai komunitas kecil, ada di dalam mesbah-mesbah keluarga, ada di unity-unity yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang taat, menjadi pelaku firman, dan tidak hanya berhenti di sana, kita juga memuridkan mereka yang lain. Kita menjangkau jiwa dengan kehidupan dan seluruh aspek hidup kita. Kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, dan Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Info ibadah sepekan di hari Rabu dan juga hari Kamis kita tetap mengadakan MCB dan juga doa malam secara online. Bukan berarti kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi kita percaya melalui ibadah online yang akan dapat diakses melalui YouTube, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita dikuatkan, kita hidup melekat dengan pokok anggur yang benar itu. Dan ajak teman, kerabat, siapapun yang saudara bisa infokan. Kita percaya semakin hari kita boleh melihat nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hari Sabtu ada doa puasa pukul 10 bersama dengan Bapak Gembala, juga melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Sore harinya Bapak Ibu atau anak-anak muda dapat mengikuti Diaspora Generation, baik melalui IG Live maupun YouTube channel. Dan pastikan kalau kita mau mengikuti ibadah ragawi, kita harus tetap melakukan pendaftaran dan melakukan 5M, protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu Saudara yang ada di Malang maupun yang ada di Surabaya, pastikan juga saudara mengikuti aturan yang berlaku, baik itu pendaftaran maupun protokol kesehatan. Saudara, kiranya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan di bulan wanita ini, kiranya setiap kita berfungsi, berperan bagaimana mestinya, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui kesempatan ini saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk kontribusi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan GBI Diaspora Sejahtera dalam upaya untuk menggalang dana bagi NTT, dan melalui Yayasan Indonesia Sejahtera atau ISRA, bantuan-bantuan Bapak Ibu Saudara sudah mulai disalurkan. Paling tidak hari-hari ini ada di 2 titik, yaitu di Rote, di Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia, dan juga di Tilong, yaitu di Kupang, melalui 2 sekolah, yaitu melalui SMA Kristen Pandega Jaya dan juga SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Mereka-mereka lah yang menjadi kontak kami di 2 tempat ini untuk dapat menyalurkan dana yang sudah terkumpul. Dan terima kasih, bantuan ini akan terus dibuka sampai tanggal 30 April. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang tergerak dapat juga melakukan donasi di rekening yang sudah tertera, dan juga memberi pesan DSCM for NTT agar kami dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Ikuti program interaktif di 107,3 Sejahtera FM, Klinik Sejahtera, petang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Tri Diah Rumanti, spesialis anak, dengan tema kebutuhan nutrisi bayi usia 0-6 bulan. Mari bergabung melalui telepon di 0341 333 999, SMS WhatsApp di 0813 3460 8888. Simak perbincangan kami melalui radio streaming di www.sejahtera.fm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store. Sejahtera FM, mitra solusi keluarga. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga kekasih kita, Bapak Penatua Pendeta Haryanto Suwono, pada hari Jumat 16 April 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dalam usia 77 tahun.
dan telah dimakamkan Sabtu 17 April 2021 di pemakaman Sukun. Allah Bapa sumber damai sejahtera senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita